Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali pada perkuliahan kita sesuai jadwal, dan perkuliahan pada hari ini yaitu pada pertemuan yang ke-12. Jadi ini masih melanjutkan untuk materi yang kemarin terkait dengan tahapan-tahapan untuk membuat film yang baik. Jadi kemarin kita sudah membahas pengantar pada tahapan-tahapan di dalam pembuatan film yang baik. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah kenali dan pahami bagaimana pengoperasional dari kamera tersebut, ya. Kamera yang akan digunakan untuk produksi film atau kamera video. Jadi bagaimana cara mengoperasionalkan atau bagaimana cara kita menggunakan kamera video tersebut secara maksimal. Artian maksimal di sini kita bisa mengendalikan secara penuh, baik itu menggunakan otomatis, terlebih menggunakan teknik manual. Karena belum tentu untuk menghasilkan gambar yang baik kita selalu menggunakan teknik otomatis. Bahkan kita akan sering menggunakan teknik-teknik manual atau dengan mengondisikan kamera itu berfungsi secara manual. Jadi bagi seorang kameramen di dalam menciptakan gambar video atau film itu bisa lebih leluasa atau bisa lebih berkreatif untuk menghasilkan gambar-gambar film yang diinginkan. Diinginkan di sini tentunya tidak asal muncul gambar, tapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam menciptakan gambar film. Kemarin kita sudah sampai di tahap pertama, yaitu bagaimana cara mengoperasionalkan kamera video dengan maksimal, dan tentunya juga dengan cara-cara yang benar di dalam penggunaan atau di dalam mengoperasionalkan kamera video tersebut. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada tahap yang kedua dan ketiga, karena ini merupakan satu kesatuan di dalam penciptaan film yang baik. Nah, untuk tahap pertama tentunya kita sudah sampaikan sebagai pengantar juga sekaligus praktek langsung menggunakan kamera, walaupun pembelajaran yang kemarin juga saya sampaikan secara online. Dan pada pembelajaran yang kemarin juga sudah saya praktekkan bagaimana cara mengoperasionalkan atau cara menggunakan kamera video. Sebagai contoh yang saya praktekkan itu menggunakan kamera video dari produk Sony tipe 170. Untuk kamera-kamera yang lain pada dasarnya secara prinsip sama. Bagaimana kita mengatur ukuran gambar, bagaimana kita mengatur diafragma, bagaimana kita mengatur shutter dan lain sebagainya. Pada intinya semua kamera sama, tinggal tipenya, jenisnya, dan tentunya spesifikasi yang dimiliki oleh kamera tersebut atau kamera video.
Yang kemarin sudah kita bahas bersama bagaimana menggunakan kamera yang baik dan benar. Nah, saat ini kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu bagaimana menciptakan film yang layak disimpan dan ditonton. Dan tahap kedua nanti bagaimana mempelajari dan menggunakan kaidah-kaidah di dalam menciptakan film, atau bagaimana kita membangun komposisi gambar film yang baik. Jadi kita pada malam hari ini itu akan membahas dua materi, dua tahapan di dalam menciptakan apa itu film yang baik. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan gambar yang itu layak untuk disimpan dan ditonton. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita menggunakan kaidah-kaidah di dalam menciptakan gambar film. Yang kedua, tahap kedua adalah bagaimana kita menyimpan gambar dan gambar itu nanti bisa ditonton dengan baik. Ada 4 syarat supaya gambar itu layak untuk disimpan dan ditonton. Yang pertama adalah gambar itu tidak goyang. Jadi kalau Anda melihat gambar goyang, ya, itu ya mungkin 1 menit 2 menit penonton akan merasa pusing dan tidak enak nonton gambar itu. Gambar yang baik itu gambar yang tenang, gambar yang tidak ada goyangan, ya. Kecuali gambar ada bencana, gempa bumi atau apa, itu justru film yang dicari dan lakunya mahal itu. Ya tentunya itu penuh resiko kalau pada waktu menciptakan gambar pada waktu di bencana. Tapi pada intinya produksi film secara profesional itu ya semua gambar pasti tenang, tidak ada gambar goyang. Karena kalau gambar goyang ya, itu pasti itu sudah fatal dan sudah dikategorikan gambar film itu rusak. Jadi rusak karena teknis kesalahan pada waktu pengambilan gambar atau pada waktu syuting. Ya, itu pada waktu syuting itu terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan gambar itu goyang. Nah, supaya bagaimana gambar tidak goyang, maka harus menggunakan suatu alat bantu yang dinamakan dengan tripod. Kalau tripod itu yaitu sebagai penopang dari kamera yang mempunyai 3 kaki. Ada juga yang bentuknya monopod yang mempunyai 1 kaki. Kalau tripod itu mempunyai 3 kaki. Ada juga yang bentuknya portal jeep, ya, sehingga bisa bentuk lengan panjang, ya, atau bisa dengan Jimmy jeep, ya, dengan lengan panjang terus bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, yang biasanya dipakai untuk konser-konser di suatu lapangan. Jadi menggunakan itu. Atau juga sekarang sudah tren dengan menggunakan drone. Jadi dengan terbang, tapi terbang itu bisa dikondisikan untuk menjaga ketenangan gambar. Ya, jadi tripod, ya saya katakan salah satu yang mewakili tadi adalah tripod. Tripod itu merupakan nyawa kedua bagi seorang kameramen. Nyawa pertamanya apa? Nyawa pertama adalah kamera itu sendiri. Jadi kameramen, jadi tukang kamera, itu bisa menciptakan gambar, itu salah satu alat utamanya adalah tripod. Sebagai alat utamanya adalah kamera. Nah, untuk menjaga ketenangan gambar di dalam menciptakan gambar tersebut, nah maka Anda harus menggunakan penopang dari kamera itu. Ibaratnya ini kamera, ini tripod, ya. Maka kalau kamera itu sudah ditempatkan di tripod atau sudah diletakkan pada tripod, ya, maka ketenangan gambar itu bisa dijamin. Tergantung nanti situasi pada waktu mindah atau mungkin pada situasi yang tidak pas atau tidak sesuai antara meletakkan kamera dengan di tripod. Jadi intinya tripod itu merupakan nyawa kedua.
supaya gambar itu tidak goyang. Ya walaupun Anda pada waktu nyuting dengan tangan dan tidak pakai tripod, dengan tangan atau mungkin dipanggul atau mungkin dengan tangan ditopang itu saja, mungkin 1-2 menit serasa itu gambar diam dan tidak goyang. Tapi mulai menit berikutnya, ya mulai menit ketiga itu sudah gambar akan muncul ketidakstabilan atau gambar goyang. Nah, maka supaya gambar itu tetap tenang, tidak goyang mulai dari awal sampai akhir syuting, maka harus menggunakan yang namanya tripod. Nah, tripod itu merupakan suatu kewajiban sehingga menjadi suatu nyawa kedua bagi seorang kameramen. Nah, jadi jangan main-main pada waktu syuting itu tidak menggunakan tripod. Ya, itu umum biasanya kalau baru belajar atau apa ini tidak profesional itu ya mengabaikan itu. Padahal tripod itu merupakan nyawa kedua bagi kameramen. Karena kalau gambar itu sudah goyang, tidak tenang ya, itu gambar sudah fatal. Fatal dari ya mungkin sudah nggak dipakai itu ya. Karena kalau diedit itu pun ya tidak bisa maksimal, pasti masih goyang. Walaupun di dalam pengeditan itu ada ya intinya untuk memanipulasi ya, tapi sebenarnya itu tetap masih goyang. Hanya untuk merekayasa tapi tetap masih ada gambar apa itu goyang. Karena salah satu gambar film itu fatal kalau gambar itu tidak stabil atau goyang. Kemudian yang kedua cahaya. Ya, ini cahaya ini merupakan juga kebutuhan pada waktu menciptakan gambar film. Tidak ada cahaya, kamera tidak bisa menangkap apa yang dilihat oleh lensa kamera ke suatu objek. Karena tidak ada cahaya yang diterima oleh objek tersebut dan dipantulkan. Kalau misalkan kita nyuting di tempat gelap, tidak ada cahaya, ya bisa kita merekam, tapi tidak bisa tampak apa yang ada di depan lensa. Karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh objek-objek tersebut. Sehingga di kamera melalui lensanya ya hanya tampak kegelapan saja yang di sana. Nah, sehingga cahaya ini juga penting, dan cahaya ini bisa diatur kebutuhan. Itu sesuai dengan kebutuhan tentunya. Berapa intensitas cahaya yang diperlukan pada saat syuting. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Ya, fokus ini supaya gambar itu tidak blur itu ya, tidak blur, tapi fokus jelas. Nah, fokus itu juga bisa diatur apakah nanti semuanya fokus ataukah sebagian yang fokus. Atau antara foreground dengan background. Ini foregroundnya, ini background. Ya, ini background, ini foreground. Mana yang fokus, apakah foreground ataukah di background? Ya, backgroundnya misalkan ngeblur, yang depannya ini itu fokus. Atau mungkin yang backgroundnya fokus, foregroundnya ngeblur. Ya. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Terus yang keempat adalah durasi. Jadi teknik syuting itu tidak mulai dari awal sampai akhir adegan di syuting dalam satu shoot yang sama. Tentunya dilakukan dengan shoot yang berbeda. Nah, setiap shoot ya walaupun dengan adegan sama, misalkan adegan orang berjalan saja, itu ya shootnya diambil beberapa macam bentuk gambar, beberapa macam komposisi. Mungkin gambar pertama ditampakkan semua, tampak ya kakinya, kepalanya, backgroundnya tampak. Itu gambar pertama. Jadi tampak keseluruhan. Mungkin tayang hanya 2-3 detik. Terus cut gambar berikutnya masih dengan adegan yang sama, objek yang sama, model yang sama. Diambil gambarnya misalkan medium atau setengah badan.
atau mungkin kakinya yang saat itu melangkah, atau mungkin tangannya yang sedang mengayun, yang diambil dengan mungkin medium atau close up. Terus gambar yang ketiga mungkin gambar yang tampak dari depan, mendekati kamera misalkan. Jadi dalam satu adegan itu mempunyai 3 macam gambar yang berbeda, tapi masih dalam satu adegan. Nah, satu take ya, istilahnya take itu, satu pengambilan atau satu shoot itu istilahnya satu take. Satu take itu bisa dilakukan 2 atau 4 detik ya. Jadi maksimal itu biasanya satu take itu hanya 4 ya, maksimal itu antara 4 sampai 6 detik ya. 8 detik itu sudah paling lama itu. Ya, misalkan contohnya gambar yang di atas saya ini. Orang berjalan, nah, naik motor, nah itu diambil beberapa kali, beberapa macam gambar, tampak dari keseluruhan, tampak sebagian. Nah contohnya ini, ada yang dari depan, ada yang dari samping, kemudian sampai close up, sehingga berbagai macam bentuk gambar itu supaya penonton tidak bosan. Maka walaupun dalam satu adegan orang berjalan saja sebagai contohnya, itu diambil beberapa macam variasi gambar atau yang nanti dinamakan dengan komposisi. Jadi ada 3 macam komposisi dalam satu adegan yang sama. Nah, satu take atau satu shoot itu antara 3 sampai 6 detik. Dan itu pun juga sebenarnya sesuai kebutuhan itu ya, sesuai keperluan atau sesuai cerita dari film itu dibangun. Jadi durasi itu penting. Bukan durasi film mulai muncul judul sampai selesai film, tidak itu, tapi durasi setiap pengambilan adegan. Ya, adegan ya. Misalkan adegan orang jalan, nanti setelah jalan adegan apa lagi, nanti adegan yang ketiga, adegan apa lagi yang berbeda. Nah, setiap adegan itu pengambilan gambarnya mungkin bisa dilakukan 2 sampai 4 gambar atau mungkin 2 sampai 3 gambar. Nah, supaya pada waktu adegan yang sama itu bisa dimunculkan berbagai macam variasi gambar sehingga penonton itu tidak jenuh, tidak bosan melihat film itu karena ditayangkan berbagai macam variasi gambar dalam satu adegan. Ini yang perlu dipahami bagi seorang pembuat film atau kameramen atau bahkan sutradara. Jadi dalam satu adegan film itu bisa dilakukan antara 3 sampai 4 take atau 4 macam gambar. Ambil keseluruhannya, ambil mediumnya, ambil close up-nya, Anda terus diambil objek model yang lain. Nah, begitu. Itu dalam satu adegan. Nanti adegan yang kedua atau adegan yang lainnya ya sama, satu adegan itu diambil 2, 3 atau 4 take. Biasanya 2 sampai 3 take ya, dan itu pun tergantung dari filmnya. Kalau filmnya itu film drama yang penuh dengan dialog ya, penuh dengan narasi dialog itu ya, tidak ada aksi atau apa, itu bisa lebih dari 4 take ya. Karena hanya kalau misalkan melihat orang pidato misalkan, seperti melihat orang pidato itu kalau dilihat dalam kondisi yang sama, gambarnya sama, dalam waktu tertentu, bahkan waktunya lama, itu akan sangat membosankan ya, itu akan sangat membosankan. Jadi ada 4 di dalam bagaimana menciptakan gambar layak disimpan dan dilihat. Pertama itu fokus ya, atau tadi kalau yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah gambar stabil, tidak goyang, sedikit pun tidak goyang. Kedua adalah fokus, ketiga adalah cahaya, dan yang keempat adalah durasi. Itu 4 syarat supaya gambar itu layak untuk disimpan dan dilihat.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apabila ada yang mau bertanya, silahkan bisa diketik di chat, ya, di chatnya YouTube, ya. Bisa Anda ketikkan di chatnya YouTube. Tapi selain itu Anda juga silahkan ketik hadir yang sudah bergabung pada kuliah malam hari ini. Jadi silahkan untuk bisa Anda ketik hadir di chatnya di YouTube. Kalau apa ini bergabung pada perkuliahan malam hari ini melalui live YouTube. Jadi silahkan Anda ketikkan hadir pada chat yang ada di YouTube sebagai bentuk apa ini kehadiran Anda mengikuti perkuliahan pada malam hari ini untuk pertemuan yang ke-12. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita di malam hari ini. Ada beberapa yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung pada perkuliahan kita di malam hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan. Sebagian sudah bisa langsung saya jawab juga melalui di chat YouTube. Baik, untuk berikutnya kita langsung masuk materi. Jadi kita hari ini tentang membahas teknik syuting. Jadi bagaimana
kita bisa menciptakan komposisi gambar film yang baik. Bagaimana kita menciptakan komposisi gambar film yang baik, atau kita menciptakan komposisi film yang sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam videografi. Terkait pencahayaan, ini nanti akan kita bahas pada materi tersendiri, ya. Di pencahayaan ini, cahaya ini merupakan suatu bentuk hal yang sangat dibutuhkan di dalam menciptakan gambar. Cahaya itu diatur pada tata cahaya, karena nanti kita akan membahas secara tersendiri khusus penataan cahaya pada waktu syuting film atau pada tata cahaya. Jadi nanti kita akan memahami lebih lanjut apa itu tentang cahaya, yang merupakan proses menyinari film dengan cahaya yang datang dari luar kamera. Dan dalam penggunaan pencahayaan perlu diatur bagaimana diafragma serta shutter yang diperlukan. Nah, kemarin pada tahap pertama kita sudah pelajari bagaimana penggunaan diafragma dan shutter, di mana dalam menentukan kombinasi yang tepat antara diafragma dan shutter akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, tentang tata cahaya nanti kita akan bahas tersendiri, karena di dalam tata cahaya nanti ada istilah yang namanya cahaya utama, ya, kunci cahaya, kunci sumber cahaya, dan cahaya pendukung, ya, sebagai high key dan low key. Nah, kita masuk pada tahapan yang ketiga ini, itu bagaimana menciptakan gambar film yang baik, yaitu tahap ketiga itu adalah kaidah-kaidah di dalam proses syuting film. Kaidah yang pertama adalah yang dinamakan dengan angle kamera atau penempatan kamera. Jadi pada waktu kita mau melakukan syuting, jadi pemain itu sudah siap untuk melakukan suatu adegan atau objek yang akan kita syuting sudah siap. Kemudian ya bagaimana pada saat mau menyuting atau memproduksi film dari objek yang akan kita record. Ya, yang pertama adalah penempatan kamera ini. Penempatan kamera ini merupakan kunci keberhasilan di dalam menentukan film itu baik atau tidak. Penempatan kamera itu tidak asal. Ya, sebenarnya asal pun boleh, tidak berdosa bahkan. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan ada istilahnya itu ada alasan yang harus dipenuhi. Kenapa menempatkan kamera itu di situ? Di situ itu maksudnya apakah di atas, ataukah di bawah dari objek, ataukah sejajar dengan objek. Jadi kalau ini ibaratnya objeknya yang mau di syuting, ini kamera, ya, benda yang saya pegang ini yang di sebelah kanan ini kamera. Kamera ini apakah sejajar dengan objek? Ya, ataukah lebih tinggi dari objek, di atas objek ya, ini ya, ataukah di bawah objek, ya begini. Nah, ini ada alasan khusus nih, harus ada alasan yang kuat. Kenapa di atas atau di tengah atau di bawah? Kalau secara standar itu biasanya di tengah. Di tengah itu secara standar, maksudnya standar itu ya
eh, tampilan gambar yang normal itu ya, tidak membawa misi atau tujuan khusus. Karena kalau sudah di atas atau di bawah itu sudah mempunyai tujuan khusus. Kalau normalnya itu di tengah. Kalau di atas, ya kenapa di atas itu harus ada alasan yang kuat. Harus ada alasannya. Sebagai contoh begini, yang di sini objeknya ini adalah orang. Objeknya ini orang misalkan, banyak orang misalkan di sini, ya. Di sini banyak orang. Ini kameranya. Ini kameranya. Atau ini ada orang yang berdiri ya ini. Saya gambarkan ini orang yang sedang duduk, yang di sebelah kiri ini, tangan kiri saya, orang yang sedang duduk. Terus tangan kanan saya ini orang yang sedang berdiri. Anda bisa bayangkan, pada saat Anda posisi duduk, ya ibaratnya Anda pada posisi duduk, terus melihat orang yang berdiri, melihat wajahnya, maka kondisi Anda karena Anda duduk dan melihat orang yang berdiri dan lebih tinggi dari Anda yang saat itu sedang duduk, maka Anda akan melihat agak dongak, lebih tinggi lagi, dongak lagi, kan dangak itu ya. Kondisi realnya kan begitu. Demikian juga kalau misalkan Anda kondisinya sebagai orang yang berdiri, melihat teman-teman Anda yang sedang duduk, posisi Anda lebih tinggi melihat teman-teman Anda yang sedang duduk, maka pada waktu melihat teman-teman Anda yang sedang duduk kan Anda kayak dingklok itu, karena posisinya tidak sejajar. Anda lebih tinggi daripada orang yang sedang duduk. Ya, sehingga pada waktu kalau tadi orang yang sedang berdiri melihat teman-temannya yang sedang duduk, maka kamera ini, ya ini ibaratnya kamera, ini orang yang sedang duduk, ini dilakukan high angle. Alasannya apa? Karena alasannya yang melihat tadi, jadi kamera ini, lensanya ini menggantikan matanya orang yang sedang berdiri. Ya, sedangkan ini yang duduk, ya ini kameranya ini yang orang yang sedang duduk melihat orang yang sedang berdiri, maka dilakukan low angle. Karena low angle ini berarti kamera agak dongak ke atas, atau mungkin kameranya agak ke bawah, tidak di tengah tapi tidak di atas tapi di bawah. Nah, karena posisi melihat orang yang berdiri ini agak dangak dilihat dari orang yang sedang duduk. Nah, begitu. Habis ini paham ini ya. Ya, sehingga alasan kenapa pakai high angle low angle ya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin ada orang yang berdiri, dua orang, misalkan dua orang berdiri, yang satu posisinya tinggi, yang satu posisinya agak pendek. Maka pada waktu dua orang ini yang sedang dialog, berhadapan dialog, melihat wajahnya yang temannya yang lebih tinggi, maka kan sedikit mendongak. Nah, kebalikannya yang lebih tinggi melihat temannya yang lebih rendah, nah maka dia akan agak dingklok itu ya, melihatnya ke bawah. Nah, itu salah satu alasan kapan meletakkan kamera itu di atas, di bawah, atau di tengah, ya seperti itu. Jadi tergantung dari cerita. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Bisa diketik di chat yang ada di YouTube. Itu antara high angle, low angle, dan A level. Jadi di sudut dari atas objek, atau low angle di bawah dari objek yang dilihat, meletakkan kameranya sehingga menghasilkan gambar yang terlihat kesan tinggi, terlihat kesan ke atas. Kan nanti gambar itu akan akhirnya mempunyai karakter sendiri, dan karakter yang berbeda antara angle satu dengan angle yang lain. Walaupun objeknya sama, ya, objeknya itu sama, yang di shooting itu sama, entah dia berdiri atau duduk,
Itu kalau orang yang berdiri tadi ngelihat di syuting dari bawah, maka akan tampak mempunyai kesan tinggi ya. Jadi karakternya itu kan kesannya lebih tinggi. Kalau yang dilihat dari bawah ya, maka kesannya kan berbeda, kesan, sehingga karakter gambar itu ada di bawah atau lebih rendah. Nah, berbeda kalau pada kondisi E-level ya, pada kondisi E-level. E-level itu berarti sejajar ya, normalnya itu di E-level. Kemudian yang lain ini ada bit eye. Bit eye ini ya sebenarnya high angle tapi lebih ekstrim, lebih tinggi. Biasanya pakai helikopter atau mungkin pakai drone gitu ya, atau mungkin pakai Jimmy Jeep atau pakai portal Jeep, sehingga tampak jauh ke bawah ya, tampak luas ke bawah ya, karena nyutingnya dari atas. Kebalikannya frog eye ya, jadi tampak luas yang mendasar, yang ditayangkan secara mendasar itu. Kemudian ada satu lagi teknik yang namanya over shoulder ya, ini ya. Over shoulder ini menayangkan gambar di atas bahu yang dijadikan sebagai foreground pada waktu syuting. Ini biasanya, teknik ini biasanya dipakai pada waktu dua orang yang sedang dialog, sedang ngobrol, berhadapan-hadapan ya. Ada syutingnya, misalkan ini syutingnya dari depan atau dari samping, bisa dilakukan seperti itu, atau juga bisa dari belakang, dari salah satu model atau salah satu objek. Misalkan saya di depan saya ini ada orang yang saya ajak ngobrol ya, untuk memunculkan sebagian wajah saya dari samping dan wajah penuh dari orang yang saya ajak ngobrol itu biasanya ditampakkan di atas pundak saya. Nah, ini. Itu efek over shoulder seperti itu. Itu biasanya untuk dialog-dialog di film-film itu biasanya dilakukan dengan over shoulder. Jadi itu penempatan kamera. Nah, penempatan kamera ini sehingga harus mempunyai alasan yang kuat, atau mempunyai alasan paling tidak ya, kenapa dilakukan high angle, low angle, A-level ya, atau mungkin frog eye atau over shoulder. Kemudian yang ketiga, yang kedua terkait dengan kaidah, itu pergerakan kamera. Pergerakan kamera ini salah satunya sudah kita pelajari pada waktu mengenal alat kemarin, yaitu penggunaan zoom in, zoom out ya. Jadi kamera ini mendekat objek atau menjauhi objek, zoom in atau zoom out, jadi menjauh sehingga tampak jauh ya, tampak kecil semakin kecil. Beda kalau zoom in, semakin mendekat semakin besar ya. Jadi seperti itu, zoom out. Nah, terus ini dilakukan seperti ini. Ini pengaturan di kamera itu ya, melakukan zoom in, zoom out. Nah, zoom in, zoom out ini tidak asal juga ini, bahkan harus mempunyai alasan yang kuat. Kenapa itu dilakukan, pengambilan gambar syuting itu dilakukan zoom in, zoom out. Nah, ini harus mempunyai suatu alasan yang kuat di situ, sehingga tidak asal melakukan zoom in, zoom out. Biasanya zoom in, zoom out itu hanya dipakai untuk pengaturan ukuran gambar. Gambar yang nanti mau close up atau mau medium atau mau tampak besar dan lain sebagainya ya, ngaturnya di zoom in, zoom out. Tapi itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pergerakan kamera. Ada pergerakan kamera yang memang benar-benar bergerak kameranya, yaitu ada track in, track out. Jadi track in, track out itu kebalikan dari zoom in, zoom out. Yang mendekat itu tidak objeknya ya, tapi kameranya. Ini kamera, ini objek. Jadi yang mendekat itu kameranya. Ini zoom in atau zoom out. Jadi menjauh atau mendekat. Atau dilakukan pan ya, pan itu
dongak apa ini, geleng ke kiri atau geleng ke kanan. Nah ini itu pen left itu dari kiri ke kanan. Nah, maksudnya dari kanan ke kiri ya, pen left. Jadi contohnya tadi misalkan orang yang berdiri melihat orang yang di bawah, itu juga sekaligus karena yang di bawah itu yang orang-orang yang duduk tadi banyak. Nah, maka melihatnya satu-satu. Nah, dilakukan pen ya, menggantikan mata yang sedang berdiri tadi itu digantikan lensa. Ya, kameranya dia geser ke kiri, dari kanan geser ke kiri. Ini menggantikan matanya yang sedang melihat yang berdiri tadi menoleh dari kanan ke kiri, atau sebaliknya pen right. Jadi pen left. Ini nanti kalau kamera itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ada tayangan sampai sini. Itu pen itu ya. Pen left, pen right. Ada juga tail up, tail down. Ya, tail up itu dari bawah ke atas. Ya seperti kalau Anda berdiri melihat Tugu itu ya, Monas, dari bawah terus ke atas, tail up. Kalau dari atas ke bawah itu tail down, dongak atau dingklok. Nah, ini tail up, tail down. Ada juga yang namanya kren itu ya. Ini kamera, ini kren. Ini kamera, ini objek ya. Ini tidak dongak di, kalau ini tadi tail up, tail down. Tapi ini turun. Semua turun, posisi kamera tetap stabil, maksudnya tetap sejajar. Terus kondisinya turun. Nah, ini namanya kren down. Naik, kren up. Ya, seperti kalau kita naik lift itu ya. Itu posisinya diam terus naik. Atau posisinya diam terus turun. Nah, itu kren up, kren down. Penggunaan itu juga sesuai dengan alur cerita. Kemudian ini keterangan yang tadi sudah saya jelaskan, pen right, pen left, tail up, tail down, ya, ada track in, track out tadi sudah. Kemudian terkait dengan ukuran ini. Ukuran gambar ya, ukuran gambar ini ada namanya very long shoot, ada long shoot, sehingga very long shoot ini ukuran shoot yang ujung kaki, ujung bawah dan space yang besar. Karena ini nyutingnya dari jauh. Ya, nyutingnya posisi kamera dengan objek utamanya ini jauh sehingga tampak kecil, sehingga tampak kanan kiri atas bawahnya terlihat itu ya. Jika tampak jauh ini kamera, ya ini tadi kamera, ini objeknya, ini tampak jauh ke sana. Sehingga ya otomatis dari ujung rambut sampai kaki kelihatan. Dari long shoot maksimal jauh itu ya. Kemudian long shoot ini agak mendekat. Pengambilan gambar yang dilakukan dari atas kepala sampai di kaki dan ada space ya. Kemudian medium ini pengambilan dari kepala pas ini ya. Kalau ini persis dari kepala sampai kaki di medium long shoot. Ada lagi nanti yang namanya medium shoot. Jadi setengah badan itu ya. Dari pinggang ke kepala. Ada lagi medium close up ya, dari gambar dari atas batas tangan ke kepala. Jadi medium tapi setengahnya medium itu ya. Ada lagi close up ya, dari tengah dada ke kepala. Ya, dari dada ke kepala itu close up. Ada lagi big close up, ini pas kepala, dari dagu ke ini ya, ini ya, dari dagu ke dahi atau kening. Big ekstrim berarti hanya matanya saja ya, jadi ekstrim ini hanya tampak mata, ini ekstrim. Kemudian ini big close up, maksud saya big close up tadi itu ya, ini big close up, ini ekstrim ya, ini big close up. Kemudian ini close up ya, seperti tampak gambar ini close up. Kemudian semakin ke belakang semakin mengecil saya dan tampak beberapa bagian tubuh yang lain seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini?
Kombinasi angle kamera, pergerakan kamera, dan ukuran gambar, maka akan terbentuklah yang namanya komposisi gambar. Jadi komposisi gambar itu kombinasi antara apa itu? Penempatan kamera, pergerakan kamera, dan ukuran gambar, sehingga nanti akan terbentuk suatu komposisi gambar yang benar. Sebenarnya bisa langsung praktek itu ya, kalau misalkan tidak kondisi pandemi ini, ada kuliah tatap muka, bisa langsung dipraktekkan. Oh, seperti ini hasilnya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa diketikkan pada chat pada YouTube, atau bisa diketik pada komen yang ada di Siakat. Sekali lagi, yang belum login, sebagai bentuk presensi perkuliahan pada malam hari ini, Anda harus login di Siakat. Jadi yang belum login pada Siakat, silahkan login dulu di Siakat sampai muncul nama Anda di sebelah kanan bagian bawah. Terus berikutnya bisa langsung diklik channel YouTube yang ada di tengah bagian dari Siakat tersebut, sehingga nanti bisa langsung Anda perhatikan, bisa langsung Anda simak perkuliahan pada malam hari ini. Jika ingin ditanyakan silahkan, mungkin ada yang belum jelas terkait dengan apa ini, baik ukuran gambar ya, kemudian kamera bergerak ya, kemudian juga penempatan kamera atau angle kamera. Bila sudah tidak ada yang ditanyakan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira untuk perkuliahan pada malam hari ini, untuk pertemuan yang ke-12, saya akhiri. Apabila nanti masih belum jelas atau mungkin menemukan hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, ketikkan di komen, baik di Siakat atau mungkin di YouTube, atau mungkin bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan. Masih bisa ditanyakan untuk pertemuan di selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira mungkin cukup pertemuan kita di
hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.